Action. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan sampaikan materi terkait dengan pengembangan bahan ajar berbasis TIK. Seperti yang Anda ketahui, proses pembelajaran sekarang ini sudah sudah sangat gembira kalau kata Profesor Murdoyono di sebelah ini. Jadi banyak sekali yang memanfaatkan media elektronik ICT khususnya di bidang komputer untuk membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Ya, sebagai satu contohnya lah menggunakan PowerPoint. PowerPoint itu satu aplikasi yang sampai sekarang masih digunakan untuk proses pembelajaran, membantu Bapak Ibu dalam menyampaikan ilmu materi yang ada di dalam bahan ajar Ibu terhadap mahasiswa di kelas Anda. Nah, setelah Bapak Ibu tahu bahwa bahan ajar ini banyak sekali fungsinya. Salah satunya itu sebagai pedoman ya Bu ya. Jadi kalau Ibu menyampaikan materi, kalau tidak ada pedoman, sama seperti Ibu harus memasak tanpa tahu guidance atau proses atau reference bumbu-bumbu apa saja yang harus harus di-blend atau dicampur dalam masakan tersebut. Nah, pedoman ini digunakan untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, termasuk dalam kalau dalam pembelajaran katakanlah proses pembukaan, kemudian proses evaluasi, umpan balik dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu tidak alurnya itu dari hulu ke hilir itu sesuai dengan urutan dan tidak melenceng dari materi yang harus disampaikan. Kemudian yang kedua, bisa digunakan sebagai pedoman untuk peserta didik juga, Bu. Jadi peserta didik pun juga ketika melihat sebuah bahan ajar, dia tahu bahwa apa yang harus dia pelajari, apa yang akan dipelajari, dan bagaimana serta materi apa yang harus dipelajari. Nah, yang ketiga ada juga sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Nah, poin ini kalau kita analogikan bagaimana caranya seorang siswa dengan bahan ajar bisa tahu seberapa jauh pemahaman dia terkait materi ini. Sama halnya ketika Ibu mengebor sebuah lubang tanpa tahu tujuan apa yang harus Ibu bor atau Bapak bor. Kalau air, maka indikator Bapak Ibu mengebor selesai adalah ketika Bapak Ibu mencapai air yang jernih, bukan hanya sekedar air yang jernih, kemudian air yang tidak berbau, dan air yang cukup layak untuk digunakan untuk MCK lah, atau mandi cuci kakus. Nah, setelah Bapak Ibu tahu beberapa fungsi dasar dari sebuah bahan ajar, jadi Bapak Ibu tahu juga terkait dengan manfaat dari bahan ajar tersebut. Nah, manfaat bahan ajar ini banyak sekali Bu manfaatnya, cuma kita sampaikan saja sedikit, yaitu bahan ajar ini tidak hanya nanti bisa peserta didik tidak hanya bisa terpaku pada satu buku textbook saja gitu kan. Bahan ajar ini dikompilasi dari berbagai macam sumber, Bu. Baik dari internet, baik dari artikel, baik dari koran, mungkin bisa sebagai sumber belajarnya. Seperti beberapa pertemuan waktu yang lalu saya berdebat dengan sumber dan bahan serta media. Kemudian menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman peserta didik dalam menulis. Kemudian mampu membangun komunikasi yang efektif, komunikasi pembelajaran yang efektif antara pendidik dengan peserta didik. Kemudian menjadikan kaya bahan ajar, bahkan mungkin kalau bahan ajar itu dikompil dan diadakan sedikit research, bisa menjadi sebuah buku ajar yang baru, ya kekinian, gitu kan. Terus bisa membantu materi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pastinya permasalahannya sekarang terkait dengan KKNI adalah bukan buku apa yang diajar, tapi kompetensi apa yang ingin diraih dalam proses pembelajaran tersebut, kemudian materi apa yang harus disampaikan. Jadi kalau dalam hal KKNI ini terkait. Nah, yang selanjutnya bahan ajar berbasis TIK tuh banyak sekali Bu contohnya. Contohnya ya PowerPoint lah katakanlah yang paling sederhana. Atau mungkin video pembelajaran yang sedang Bapak Ibu lihat atau sedang lihat di dalam video ini, itu juga bisa dijadikan sebagai bahan ajar berbasis TIK. Nah, bahan ajar ini disusun dan dikembangkan untuk
berbasis TIK termasuk pengolahan data, memproses, menyusun, menyimpan, manipulasi untuk menghasilkan berbagai macam informasi yang berkualitas. Nah, penggunaan ini tentunya harus sesuai dengan KD ya Bu, atau kompetensi dasar atau kompetensi IT, atau mungkin course learning yang akan dicapai dalam materi tersebut. Jangan Bapak Ibu menggunakan katakanlah bahan ajar berbasis TIK tapi tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh mahasiswa tersebut. Nah, dalam hal ini bahan ajar berbasis TIK pun memiliki karakteristik Bu. Nah, karakteristiknya itu misalkan memanfaatkan keunggulan komputer, misalnya digital media atau teknologi jaringan atau networking atau web based atau maybe video conference dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi multimedia, kata kuncinya adalah menarik dan tidak membosankan. Sebagai contohnya nanti kita akan praktekkan bagaimana kita membuat sebuah proses pembelajaran dengan memanfaatkan TIK. Dalam hal ini mungkin handphone atau mungkin iPad atau tablet Bapak Ibu yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian komunitas dapat berkomunikasi dengan relatif lebih mudah tanpa adanya protokoler atau mungkin barrier. Pastinya ini yang bisa dipenuhi dengan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Kalau di dalam kelas kita bisa ketemu mungkin 2 atau 3 jam. Nah, dalam hal memanfaatkan TIK itu 24 jam mungkin selama pulsa masih belum habis. Itu masih bisa proses pembelajaran dilakukan. Kemudian self learning material. Nah, ini kata kunci selanjutnya yang artinya materi yang Bapak Ibu buat atau bahan ajar Bapak Ibu buat ini juga harus bisa dipelajari tanpa harus adanya seorang dosen di dalam kelas, atau mungkin siswa itu bisa belajar sendiri gitu dengan materi yang Bapak Ibu buat. Such as video pembelajaran yang sedang Bapak Ibu lihat ini. Kemudian memanfaatkan pertukaran data, information sharing yang secara interaktif yang dapat dilihat setiap saat di komputer. Nah, ini dulu, sekarang information sharing ini tidak hanya melalui komputer, bisa juga melalui gadget Bapak Ibu sekalian. Bahkan siswa sekarang udah handphone terbaru iPhone 6 atau iPhone 6s yang terbaru sudah pegangan mereka masing-masing. Nah, kita tahu bahwa banyak orang yang menganggap TIK itu sangat unggul. Unggul di bidang apanya nih? Apa yang dianggap unggul dari TIK itu sendiri? Misalkan yang pertama, mudah menjelaskan hal-hal yang abstrak. Ini salah satu keunggulan dari TIK, abstrak. Apa yang abstrak? Contoh, kalau dalam hal bidang ekonomi misalkan menjelaskan pola pergerakan keuangan dari tahun, dari detik atau per hari. Nah, kalau dengan TIK mungkin dia bisa membantu seperti di pasar saham, grafik-grafik pergerakan, indeks saham, indeks valuta asing, dan sejenisnya. Kemudian siswa aktif karena ketertarikan terhadap materi. Yang pertama, materinya itu bagus, kemudian cara penyampaiannya bagus, kekinian lah kalau bahasa sekarang. Kemudian media yang dimanfaatkan serta bahan yang disampaikan itu think out of the box kadang-kadang. Nah, yang ketiga, waktu belajar itu sesuai dengan kebutuhan. Terkadang ya kita lihat saja di dalam kelas, Ibu lakukan pengamatan secara tidak langsung, berapa persen siswa yang memang memperhatikan Bapak Ibu ketika menyampaikan materi di dalam kelas, dan berapa persen yang tidak memperhatikan. Nah, Ibu bisa lihat proporsional di sana. Kenapa mungkin posisi Ibu mengajar atau Bapak Ibu mengajar itu ketika waktu dia setelah makan siang atau waktu ketika siklus biologisnya dia sedang puncaknya untuk istirahat. Seperti di belakang saya, nggak ada. Oke, nah ini disesuaikan. Nah, dengan TIK mungkin katakanlah kalau Bapak Ibu di dalam kelas 2 jam, siswa itu kreatif atau Ibu kreatif merekam hasil pembelajaran Ibu, mungkin di lain waktu ketika dia mood katakanlah atau mungkin suasana proses pembelajarannya baik, dia mau belajar. Nah, jadi tidak terpaku 2 jam di dalam kelas saja, tapi mereka bisa bekerja di luar jam tersebut. Oke, nah yang ketiga, guru juga dapat menilai sampai berapa jauh bahan ajar itu dipelajari. Nah, ini uniknya kenapa? Terkadang Bapak Ibu kalau menyampaikan sebuah bahan ajar, katakanlah PowerPoint seperti yang Ibu sampaikan sekarang nanti ke teman-teman siswa, coba Ibu cek. Berapa persen orang yang membaca media Bapak Ibu sendiri? Nah, kita cross check apakah benar 100% orang itu membaca siswa tersebut, atau mungkin hanya 2% dari 100% tersebut yang membaca slide. Apalagi suruh baca buku diktat yang besar. Nah,
ini bisa dilakukan oleh TIK. Bagaimana prosesnya nanti kita lakukan. Kemudian tersedianya fasilitas e-moderating untuk berkomunikasi kapan saja. Nah, ini tergantung kelihayan Bapak Ibu sendiri. E-moderating. E-moderating itu adalah electronic moderator. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan proses diskusi tanpa di dalam kelas, di mana saja Ibu bisa sampaikan, Ibu bisa diskusi. Nah, Bapak Ibu berlaku sebagai moderator di dalam kelas virtual. Kemudian dapat melakukan diskusi secara kelompok atau grup dengan memanfaatkan TIK. Nah, setelah itu Bapak Ibu tahu bahwa ada banyak hal-hal yang harus Ibu lakukan dalam melakukan penyusunan bahan ajar berbasis TIK, tahapan perencanaan yang pasti, kemudian Ibu rencanakan apa yang mau disampaikan, bagaimana yang mau disampaikan, materi apa yang akan Ibu sampaikan, kemudian hal-hal lain yang harus Ibu sampaikan juga Ibu harus ketahui. Kemudian setelah itu direncanakan dengan baik, Ibu lakukan penyusunan materi tersebut. Nah, dalam tahapan perencanaan, Ibu bisa lakukan secara simulatif dulu, gitu. Ibu simulatifkan, kemudian Ibu abstrak, kemudian Ibu konkretkan dalam hal materi yang Ibu ingin sampaikan. Dan sebagainya Bapak Ibu bisa sampaikan bahwa dalam proses ini sampai di akhir adalah penyusunan storyboard. Baik, kita sampai sini dulu materi yang akan disampaikan. Nanti kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Kita akan sampaikan kalau memang ada pertanyaan di email saya, nanti di sini bisa Ibu lihat, bisa dikirimkan melalui email saya. Kita akan balas paling lambat 3 kali 24. Oke, terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.